Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5A dan 5B. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini belajar bareng Bu Umi masih di tema 5, muatan IPS tentang ekosistem. Subtema 1, letak astronomis dan geografis Indonesia. Pada tema sebelumnya sebenarnya sudah dibahas ya. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah itu silakan kalian siapkan buku paket tematik kalian yang tema 5 ya. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu belajar tentang letak Indonesia. Letak Indonesia ada dua macam ya, yaitu letak secara astronomis dan yang kedua adalah letak secara geografis. Secara astronomis yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur, di mana letak Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara atau LU ya, sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, untuk letak Indonesia secara geografis yaitu berdasarkan letaknya di bumi, yaitu di antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Nanti akan kita bahas secara lebih detail lagi. Nah, coba perhatikan peta Indonesia berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Itu ya, garis yang berwarna merah. Jadi garis khatulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi dua belahan yang sama besarnya, bagian utara dan bagian selatan, atau dengan kata lain adalah garis tengahnya ya. Letak astronomis dan geografis Indonesia sangat menguntungkan ya. Kenapa menguntungkan? Ya, kita akan bahas satu persatu. Sekarang adalah letak posisi Indonesia secara astronomis. Nah, pengaruhnya apa ya? Nah, perhatikan peta berikut ini. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis hayal yang membentang horizontal melingkari bumi, sedangkan garis bujur merupakan garis hayal yang melingkari bumi secara vertikal. Nah, pengaruh letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang adalah Indonesia berada di kawasan tropis ya, karena tadi terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hal ini membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Selain itu, Indonesia hanya terjadi 2 kali pergantian musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan yang tinggi membuat tanah Indonesia sangat subur. Flora dan fauna juga beraneka ragam. Nah, sekarang pengaruh letak astronomis berdasarkan garis bujur tampak pada gambar di layar ya, yaitu Indonesia memiliki perbedaan waktu yang dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Timur atau WIT, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Barat atau WIB. Nah, masing-masing dari satu bagian daerah waktu ini memiliki perbedaan waktu 1 jam.
Ibu contohkan, misalnya di waktu Indonesia Timur, di Papua pukul 7 ya, pukul 7 pagi, berarti di Sulawesi atau waktu Indonesia Tengah masih pukul 6. Sedangkan di Jakarta, Jakarta ini adalah termasuk waktu Indonesia Barat, masih pukul 5 pagi. Jadi perbedaannya masing-masing adalah 1 jam ya. Nah, itulah penjelasan dari pengaruh letak astronomis Indonesia. Pengaruh letak geografis Indonesia. Pengaruhnya apa saja ya? Nah, ini sudah disebutkan di depan ya, bahwa pengaruh letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Ya, di posisi silang ya. Ini sangat menguntungkan Indonesia karena menjadi jalur perdagangan dunia yang sangat strategis. Tadi di antara 2 benua, benua Hindia dan Pasifik, dan di antara 2 benua besar yaitu benua Asia dan Australia. Nah, sekarang apa sih pengaruhnya? Nah, letak geografis ditentukan berdasarkan suatu daerah dibandingkan posisi daerah lain. Berdasarkan letak geografis, Indonesia tadi ya berada di posisi silang. Posisi Indonesia sangat strategis dan penting dalam bidang perekonomian karena berada di persimpangan lalu lintas dunia. Nah, itu adalah kurang lebih pengaruh letak geografis Indonesia. Sekarang materi yang selanjutnya adalah Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan negara agraris. Apa artinya coba? Siapa yang tahu? Ya, Ibu yakin kalian sudah tahu ya. Nah, di sini Ibu contohkan. Nah, ini berarti Indonesia sebagai negara maritim ya. Negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratannya. Dengan kata lain, negara maritim adalah negara kepulauan. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan 1/3 wilayahnya merupakan daerah daratan. Kalian dapat lihat di gambar ya, luas wilayah Indonesia. Nah, itu lebih luas lautannya daripada daratannya. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Nah, karena sebagai negara kepulauan, tentu saja Indonesia harus mengembangkan aktivitas pelayarannya. Sektor pelayaran dijadikan sebagai salah satu penunjang perekonomian Indonesia karena juga didukung oleh letak strategis negara Indonesia yang berada di daerah persilangan dunia tadi ya, sehingga Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan laut. Nah, selain sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris ya, yaitu negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia memiliki lahan yang sangat luas, keanekaragaman hayati yang sangat beragam, dan keanekaragaman sumber daya alam yang sangat melimpah ya. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Wah, hebat sekali ya. Apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Itulah penjelasan dari Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris ya. Kita lanjutkan materinya yaitu tentang peta. Nah, di tema sebelumnya juga sudah pernah ya, Ibu hanya mengulas kembali. Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, berikut Ibu contohkan peta wilayah kedaulatan yurisdiksi nasional Indonesia ya.
Nah, sekarang komponen peta. Peta itu ternyata punya beberapa komponen ya, punya beberapa bagian-bagian. Apa saja sih? Nah, yang pertama adalah judul. Jadi, dalam suatu peta harus ada judulnya yang pertama. Yang kedua adalah arah mata angin untuk memberikan petunjuk arah pada peta ya. Yang ketiga adalah skala peta, yakni perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Nah, berikutnya adalah ada garis astronomis ya, tadi yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Ada simbol peta merupakan tanda khusus untuk menjelaskan sesuatu berupa garis, warna, atau gambar. Misalnya, di suatu daerah tersebut ada gunung, biasanya dilambangkan dengan bentuk segitiga. Dan yang terakhir adalah legenda atau keterangan peta, yaitu penjelasan simbol-simbol yang ada pada peta tersebut. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis peta. Peta ada dua macam. Yang pertama peta umum, yang kedua adalah peta khusus ya. Peta umum adalah peta yang menggambarkan hampir semua unsur kenampakan wilayah ya. Jadi digambarkan secara umum. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan tema tertentu atau suatu kenampakan di permukaan bumi. Contoh tema khusus yaitu tema persebaran flora dan fauna, peta curah hujan, peta wisata, dan peta sumber daya alam ya. Tentu saja masih banyak peta-peta khusus yang lainnya ya. Nah, di sini Ibu mencontohkan hanya beberapa poin saja. Alhamdulillah, materi part pertama muatan IPS di tema 5 ini sudah selesai ya. Nah, sekarang Ibu berikan sedikit tugas buat kalian. Nah, yang pertama adalah tugasnya di buku paket tematik halaman 51 bagian IPS saja ya. Dan tugas yang kedua adalah di buku LKS yang tema 5 atau 5E halaman 9 kegiatan 2 bagian A dan B. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirimkan ya ke Ibu. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini di tema 5 muatan IPS tentang letak astronomis dan geografis serta komponen peta sudah selesai ya. Ibu harapkan dari apa yang Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat dan mempermudah kalian dalam belajar. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan langsung ke Ibu atau silakan ditulis di kolom komentar. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. See you.